kemarin kan yang kamu keluhkan sama admin itu katanya kedua pinjol ini kok datang ke tempat kerja saya gitu, tidak datang ke domisili, itu gimana ceritanya? Iya, nah itu saya juga nggak tahu Bang. Nah, yang Indodana ini anehnya dia habis nelpon ke tempat kerja saya yang di Pluit. Mm-mm. Terus kan saya kan dipindah cabang tuh ke Menteng. Mm-mm. Nah, anehnya dia bisa tahu nomor yang di Menteng juga gitu. ODC kedua pinjol itu dia bisa tahu nomor kantor yang di cabang. Iya, heeh. Oke. Terus? Terus kemarin yang nyamperin saya ke Menteng itu yang Indodana. Oh, yang di Menteng itu yang datang dari pinjol Indodana, yang bukan dari yang kredit pintar. Bukan, yang KP yang datang yang di Pluit waktu itu. Pluit itu cabang apa pusat? Cabang. Nah, kalau Pusatnya yang tuh Menteng. oh, iya. Oke, terus? Terus nyamperin saya tuh, dia nungguin di depan kantor pos. Kantor pos apa? Pos Satpam, kantor pos Satpam kantor saya. Mhm. Terus ya udah saya samperin, terus orangnya bilang, "Mbak, ini apa tagihannya?" sambil nunjukin itu kan yang di chat itu yang saya screenshotin ke grup itu, Bang. Itu yang dari Indodana. Iya, Ah, oke. Dia ketemu kamu di depan security ya? Di luar ya, berarti di luar ya? iya di luar, Di luar. DC itu menemukan kamu, lalu DC ini ngomong menunjukkan isi chat kamu tagihan nominal ya. Iya, Terus habis itu setelah kamu ketemu dengan pinjol Indodana gimana? Nah itu orangnya nagih juga kan. Dia ini mintanya tanggal 17 saya suruh bayar, suruh lunasin. Terus saya bilang lagi, "Maaf Pak, saya belum ada uang dan saya juga nggak bisa janjiin kapan nih saya bisa bayar." Saya bilang gitu. Terus kata orangnya bilang lagi, "Kalau saran saya dicicil dulu Mbak, per bulannya 930 berapa gitu," orangnya bilang. Terus saya bilang, "Maaf Pak, nggak bisa janjiin ya," aku bilang gitu. Terus akhirnya orangnya bilang, "Ya udah saya tunggu sampai tanggal 25." "Iya Pak, tapi saya nggak bisa janji ya," saya bilang gitu lagi Bang. Terus akhirnya orangnya ini pergi. Oke. Nah, di Indodana kamu punya tagihan sekarang berapa nominalnya? Lupa sih udah. Dari Soalnya udah 5 itu bulan. dari yang Indodana yang kasih tahu. Oh, dari yang Indonesia yang kasih tahu itu 6 juta. 6 jutaan. Kamu sudah telat bayar dimulai bulan apa, tahun berapa itu? November 2024. November 2024, sekarang bulan Maret ya. Bulan Maret 2025. Udah lama juga ya, sekitar ada 6 bulanan ya berarti ya. Iya, 5 bulanan Oh iya, sih Bang. ya mau jalan 6 bulan kan artinya kan. Iya. Nah, 6 juta. Nah, yang kamu bingungkan itu dia kenapa datang nggak ke kantor gitu ya? Iya. Nah, terus yang kredit pintar gimana? Kamu ketemu gak? Enggak ketemu itu. Soalnya saya lagi kerja dinas di luar. Oh, tapi dia hanya untuk datang ke tempat kerja, tapi cuma di depan doang sambil foto doang. Iya, sambil foto doang. Belum sampai ketemu. Nah, kamu yang Indodana itu ketemu sama desa lapangan itu kok bisa sih gitu? Sampai bisa ketemu dengan desa lapangannya gimana itu? Awalnya gimana? Awalnya orangnya juga nelpon saya tuh. Oh, nelponin Nelpon terus. saya sambil nelponin terus. Ke nomor pribadi kamu atau di kantor? Nomor pribadi. Oh, nomor pribadi. WA. Oke. Habis itu kamu ketemu sama mereka. Iya. Sendiri apa berdua dia? Sendiri. Oh, sendiri. Nah, setelah datang ada gak dia kasar atau gimana gitu? Galak atau gimana, atau ada gimana gitu? Enggak sih Bang, untungnya baik sih orangnya. Cuman Bisa dia kamu maksa-maksa gambarkan? terus gitu. Bisa kamu gambarkan dengan cerita kamu gimana? Ya orangnya cuman bilang, "Mbak Nadila ini kapan bisa bayar ya?" gitu kan awalnya bilangnya. Terus aku bilang, "Maaf Pak, aku belum bisa bayar, belum ada uang, terus juga nggak bisa janjiin kapan," gitu kan. Terus kata orangnya tuh gini, "Tanggal 17 ya Mbak ya, saya tunggu," gitu. Terus aku bilang lagi,
"Oh, maaf Pak, nggak bisa janji ya," gitu. Terus Hmm. orangnya bilang gini, "Kalau saran saya ya Mbak ya, dicicil dulu aja sebulannya 930," katanya gitu. Oke, 930 sekian lah pokoknya bilangnya tuh. Terus oke. aku bilang lagi, "Oh, maaf ya Pak ya, nggak bisa janjiin lagi, nggak bisa janjiin kapan aku bisa bayarnya, soalnya saya juga nggak ada uang," aku bilang gitu lagi Bang. Oke, siap. Setelah itu pulang DC-nya atau gimana? Ada gak penekanan atau Setelah, gimana? setelah itu saya tunggu ya Mbak ya tanggal 25. "Maaf Pak, nggak bisa janjiin ya," aku bilang gitu lagi. Terus akhirnya DC-nya pergi. Hmm. Berarti nggak ada penekanan, nggak galak dan nggak gimana-gimana berarti kan? Enggak sih, iya nggak galak Tapi sih nggak ngomong orangnya. kencang-kencang, nggak ngomong keras-keras walaupun tuh di luar ya. Iya, soalnya saya bilang gini, "Jangan sampai bikin kericuhan ya Pak ya," aku bilang gitu. "Kalau misalkan Bapak berani bikin kericuhan, aku bisa jamin aku nggak akan bayar dan aku malah ngelaporin Bapak," aku bilang gitu Bang, aku tegesin kayak gitu. Iya, kamu artinya memberikan peringatan juga ke DC-nya, bagus juga. Mm-mm. Oke. Nah, kemarin sempat aku dengar cerita kamu dari Karifa ya, makanya saya kamu ini urgent, saya Iya, bilang ini urgent, heeh. jadi saya kasih kesempatan kamu untuk teleponan sama saya. Ada beberapa poin yang saya menarik, yaitu kamu bingung gitu dengan KTP kamu dengan penagihan. Yang kamu bingung itu apa sih yang kamu bingungkan banget itu? Yang aku bingungin itu, kok dia tahu kalau aku dipindah kerja di Menteng gitu, dari Pluit ke Menteng, kok dia tahu gitu Bang. Oh, dari Pluit ke Menteng. DC itu bisa tahu Heeh. kamu dipindahkan ke Iya, cabang, itu poinnya kan. Nah, iya, heeh. pada waktu kamu mengajukan pinjol, ya Mm-mm. mengajukan pinjol itu input nama PT-nya yang mana? Ya, yang di Pluit. Yang di Pluit, input Heeh. walaupun tuh pusatnya ya. Pluit itu pusatnya kan? Bener gak? Mm-mm. Pusatnya kan? Nah, habis itu, Enggak, hah? Pluit itu cabangnya. Oh, Pluit itu cabangnya. cabangnya kan dulu saya ditempatinya di cabang. Oh, di cabang. Tapi nama Terus sekarang PT-nya, dipindahin ke pusat. pusat Nama sama cabang PT-nya ini PT-nya sama gak? sama PT-nya Sama, sama. cuman beda Iya. posisi aja. Ini cabang, ini Iya, pusat gitu heeh. kan? Iya, beda tempat juga kan. Heeh. Oh, oke. Berarti pada kamu input data di pinjol itu nama PT-nya sama. Tapi yang kamu Iya, bingungkan itu sama. adalah posisi kamu kok dia bisa tahu di cabang gitu kan? Iya, kok bisa tahu kalau aku dipindahin gitu. Ah, oke. Nah, terus yang kedua adalah kamu memasukkan menginput di aplikasi pinjol dari Kredit Pintar ini sama Indodana, berarti Hmm? semuanya asli semua itu, Iya, waktu itu asli. asli semua. Nah, Mm-mm. kamu sempat bingung juga, kok kenapa dia nggak datang ke KTP juga gitu kan? Kenapa datang ke Mm-mm. cabang? Dia sampai tahu, gitu kan yang Iya, kamu. heeh. Nah, Iya, terus apa heeh. lagi? Apalagi yang kamu bingungkan selain itu? Udah sih itu aja Bang. Terus yang aku bingungin kok dia sampai tahu nomor kantor juga gitu. Kantor yang sekarang kamu posisikan. Heeh, nomor kantor juga yang sekarang dia tahu juga gitu. Oke. Perusahaan kamu kalau di track di Google gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan sih. Kelihatan, berarti termasuk perusahaan besar juga kan tempat kamu itu. Iya. Nah, udah jawabannya sudah ketahuan kan, jadi nggak usah bingung lagi. Ya, Heeh. karena Iya. gini, kamu input datanya itu pakai nomor yang asli, nomor kantor ya. Mm-mm. PT-nya juga pun asli. Jadi sangat gampang sekali Iya. di tracknya. Ya, Hmm. karena kedua itu sinkron. Nomor telepon kantor dan nama PT itu sinkron. Nah, mungkin kenapa dia bisa tahu kamu di pusat ya? Kenapa kamu Iya. si Desi ini kenapa bisa tahu kamu di pusat? Padahal pada waktu itu kamu di cabang. Iya, Ya, heeh. itu kan si DC itu akan pasti mengkonfirmasi ke nomor kantor. Karena DC-DC itu biasanya kalau untuk mau cari data-data keberadaan posisi nasabah, dia biasanya berpura-pura sebagai rekan, temen, ya modus-modus aja lah. Ya misalkan misalkan gini, oh selamat siang, saya dari temannya ini bisa bertemu dengan ini gak, sekarang posisinya Ibu Yani misalkan gitu kan. Ibu Yani ini Iya. posisinya di mana ya gitu kan.
Oh sekarang mah udah di pusat Kak gitu-gitu. Nah jadi bersumber dari sana. Ya karena mungkin ya saya bilang ya, ada yang galak kan naginya di telepon ataupun di WA maki-maki meresahkan lah intinya. Iya. Tetapi setelah 3 bulan ini kan pasti nasabah itu akan didatengin. Ya setelah 3 bulan itu pasti nasabah akan datangin sama DC. Nah mungkin dia sudah melakukan beberapa cara untuk mencari tahu keberadaan posisi kamu. Ya kan? Yang pertama posisinya itu tergantung posisi pada saat kamu install dan mengajukan pinjol itu. Gitu kan. Posisi kamu itu ada di mana ya, atau di Jakarta atau di kampung pasti kelihatan. Karena pada saat kamu install aplikasi di situ ada namanya izin akses lokasi. Ya, makanya itu akan terkirim dan akan ngeprint ke pihak collection. Dan itu kan bisa menjadikan bahan analisa, terutama titik keberadaannya ini konsistennya di mana. Jadi dia akan mengkonsistenkan antara tempat kamu kerja, tempat tinggal kamu atau domisili. Nanti jadikan analisa. Ini biasanya nasabah ada di mana nih? Gitu kan. Oh di Jakarta. Oh orang ini kayaknya ngerantau deh. Karena KTP-nya ini di kampung tapi lokasinya ini di Jakarta. Contoh kan gitu kan. Oh berarti ini merantau. Kerja di Jakarta kan gitu. Akhirnya dijadikan bahan, dapat lagi bahan yaitu hasil inputan kamu. Yang kamu inputkan nama PT, nomor kantor kan gitu kan. Akhirnya masuklah ke sana. Setelah masuk dikonfirmasi, oh benar ternyata ada yang namanya Yani. Contohnya kan gitu kan. Oh nama Yani gitu ada. Nanti dibuatkan schedule untuk kedatangan nasabah. Jadi gitu Kak. Jadi kamu nggak usah bingung lagi. Gitu ya. Nah sekarang gini, kamu kan udah didatengin sama DC Indodana, ya. Terus juga ada indikasi DC Kredit Pintar katanya sudah datang karena DC dari Kredit Pintar sudah foto tempat kerja kamu, tapi belum ketemu. Iya. Ya kan? Belum ketemu. Hanya Indodana saja, tapi kamu Indodana DC-nya nggak galak, nggak gimana-gimana ya kan intinya kan. Saya kira mah galak atau gimana gitu kan. Kalau dia galak nanti saya bantukan untuk report ke OJK-nya ataupun dari pihak pinjolnya agar sertifikat dari si DC itu akan dicabut. Ya, akan di SP, akan dikasih peringatan si DC-nya itu. Makanya saya urgentkan. Ya, ini saya kasih ruang waktu. Saya bekali sedikit. Jadi kalau misalkan teman kamu ya, kamu datengin kayak gitu, tapi kan ini kan posisinya kan baik ya, DC-nya baik ya, enggak kayak sebelum video yang saya share kan. Kamu sudah nonton kan yang YUP itu kan. Nah, itu kan bener-bener preman gitu kan. Nah, tapi nasabah itu belum tahu caranya. Akhirnya berimbas seperti itu. Tapi kamu alhamdulillah saya perhatikan sudah tahu caranya. Jadi nggak terlalu barbar kayak video sebelum yang saya share. Ya kan, artinya kita ngomong baik-baik, sopan gitu kan. Nah kalau misalkan sudah brutal, sudah nggak kondusif ya, kamu wajib minta SPPI. Ya, wajib minta SPPI, minta ID card-nya dipoto. Kalau itu sudah tidak kondusif, dipastikan bukti-buktinya itu mengarahkan kepada pihak pinjolnya. Ya. Mengarahkan kepada pihak pinjolnya yaitu SPPI-nya, misalkan ada kan gitu. Tapi kalau tadi yang kamu sampaikan itu saya lihat dan saya dapat gambarnya dari Karifah, ya itu kan benar-benar dari DC pinjol Indodana, ya pihak ketiganya, agensinya. Jadi makanya sopan. Kalau yang sebelumnya kan dari YUP itu kan memang tidak terlihat terarahnya itu dari sebuah entitas dari pinjol tersebut. Tidak tahu gitu kan dari mana nih, cuman mungkin dia mengaku-ngaku sebagai pihak pinjolnya aja ya. Terus yang kamu bingungkan dari kasus kamu ini gimana sih, yang kamu masih bingungkan, yang masih kamu takutin gimana sih biar cepat selesai? Udah nggak ada sih Bang, cuman ya kemarin kan saya baru pertama kali nemuin, jadi agak gemeteran,
Tapi ya untungnya setelah saya tekankan kayak gitu, lama-lama kayak capek juga kayaknya itunya DJ-nya. Di sini kayak capek juga, ya kan? Terus akhirnya ya udah pergi aja gitu dianya. Iya, karena wajar dia tuh bekerja kak, pekerja, apalagi posisinya di lapangan. Sama kayak sales-sales yang sekarang posisinya di lapangan kan capek kak. Iya. Nah, jadi gitu. Nah, terus lagi berarti hari ini kamu nggak ada yang kamu bingungkan kan, nggak ada yang kamu takutkan lagi kan, nggak ada yang kamu apalagi nih gitu kan, nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nah kamu katanya saya dengar kata Karifa kamu udah termasuk member lama juga atau gimana? Iya, udah. Saya masuk dari bulan apa ya, terus sempat keluar dulu. Soalnya kan kebetulan saya mau nikah bang, jadi saya pengen fokus dulu ke sana gitu. Terus akhirnya kemarin setelah datengin DC tuh, saya minta Karifa buat masuk lagi ke grup, pengen sharing-sharing lagi gitu. Berarti awalnya di Telegram dulu ya kamu ya? Di Telegram terus sempat masuk ke WA juga sebulan bang. Oh, habis itu keluar. Mungkin nikah ya? Iya, oh, oke, bagus lah. Tapi sekarang udah nikah kan, udah sah kan sama suami yang ini? Belum, baru mau bulan depan bang. Oh, ini masih depan. persiapan. Oh, persiapan. Ya udah, kamu fokus aja ya sama acara pernikahan, semoga lancar ya. Tapi amin, calon tahu gak kamu punya kayak gini? Tahu. Oh, bagus. Bang, udah tahu. Bagus, terima calonnya. Iya, terima, malah dia yang ngasih support juga. Bagus. Iya, kayak gitu bagus. Berarti jodoh yang bagus itu kayak gitulah ya. Mudah-mudahan kamu berpasangan juga baik-baik saja, sama nanti mungkin kalau kamu punya permasalahan, calon suami ini bisa bantu kamu. Ya, pokoknya kamu fokus saja bang. Sama kerjanya, ya kerja udah enak, udah bagus ya. Ya, tapi lingkungan kerja nggak gimana-gimana kan? Nggak gimana sih bang, alhamdulillahnya. Oh, nggak ada yang maksudnya diomong-omongin kayak dikasih SP dipanggil tuh gimana nggak? Nggak ada. Oke. Ya udah. Apalagi yang kamu tanyakan selain ini? Udah sih bang. Udah. Tapi saya boleh bagikan nggak hasil cerita kamu ini ke media sosial kami? Tapi ada beberapa privasi yang saya blur, mungkin nama ataupun lokasi. Iya. Ya. Biar teman-teman yang saat ini punya pinjol yang termasuk yang kamu punya ini, biar tidak terlalu gemeter dan lebih paham lagi. Iya. Ya, nanti kalau ada apa-apa kamu bisa konsultasi ke Karifa. Nanti kalau misalkan urgent, saya coba kasih ruang waktu. Iya. Ya. Oke, siap Kak. Makasih ya Kak.